Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun aw sa'idun. Wallahi alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un wa yasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur dan terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes air mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah ia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta, akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan ia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. Pertama, Allah Ta'ala Maha mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami, termasuk masalah bahagia dan celakanya. 2. Tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya pasti masuk surga atau neraka, akan tetapi amal perbuatan yang merupakan sebab untuk masuk surga atau neraka. Setiap amal perbuatan manusia dinilai di akhirnya, maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisinya saat ini, justru harus selalu memohon kepada Allah agar diberi keteguhan iman dan akhir yang baik, husnul khatimah. Yang keempat, bersikap tenang dalam masalah rezeki dan qanaah, menerima dengan hati yang ridha, tetap menjalankan syariat, artinya tetap mau bekerja, akan tetapi tidak terlalu mengejar-ngejar dunia dan mencurahkan hati karena dunia, karena hakikat rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati setiap manusia ada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya, artinya sudah mencapai batas yang ditentukan oleh Allah. 6. Sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu, karena sungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus. Pada intinya semua amal dan perintah yang ditetapkan dalam syariat harus dikerjakan. Setiap orang akan diberi jalan yang mudah menuju kepada takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Orang yang ditakdirkan masuk golongan yang beruntung, maka ia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan golongan yang beruntung sehingga menjadikan lantarannya masuk surga. Sebaliknya, orang-orang yang ditakdirkan masuk golongan yang celaka, maka ia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan golongan celaka sebagaimana tersebut dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fasan yassiruhu lil yusra, kami akan melapangkan baginya jalan kemudahan, kebahagiaan. Quran surah Al-Lail ayat 7. Fasan yassiruhu lil usra, kami akan memudahkan menuju jalan kesengsaraan. Quran surah Al-Lail ayat ke-10. Jadi di sini kita hanya mengandalkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan jalan kemudahan, yakni jalan kebahagiaan. Amin. Subscribe itu gratis.